Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang penyimpangan perilaku sosial di kalangan remaja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jasmine Audriana Rahman dengan NIM 44190200. Saya Imelda Yuranda dengan NIM 44190512. Saya dengan Nurul Alifia Vanisa dengan NIM 44190638. Saya Mutiara Elia dengan NIM 44190397. Baik, saya akan mulai presentasi yang pertama. Apa itu sikap dan bagaimana ciri-cirinya? Pengertian sikap secara umum adalah suatu pikiran, kecenderungan, dan perasaan seseorang untuk mengenal aspek-aspek tertentu pada lingkungan yang seringnya bersifat permanen karena sulit diubah. Pengertian lainnya menyebutkan bahwa sikap merupakan kecondongan evaluatif seseorang terhadap suatu objek maupun objek. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu 1. Sikap tidak dibawa sejak lahir. Berarti manusia dilahirkan tidak membawa sikap tertentu pada suatu objek. Oleh karenanya, maka sikap terbentuk selama perkembangan individu yang bersangkutan. Karena terbentuk selama perkembangan, maka sikap dapat diubah, dapat dibentuk dan dipelajari. Namun kecenderungan sikap bersifat tetap. Yang kedua, sikap selalu berhubungan dengan objek. Sikap terbentuk karena hubungan dengan objek-objek tertentu melalui persepsi terhadap objek tersebut. Yang ketiga, sikap dapat tertuju pada satu objek dan sekumpulan objek. Bila seseorang memiliki sikap negatif pada suatu orang, maka ia akan menunjukkan sikap yang negatif pada kelompok orang tersebut. Yang keempat, sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Jika sikap sudah menjadi nilai dalam kehidupan seseorang, maka akan berlangsung lama bertahan. Tetapi, jika sikap belum mendalam dalam diri seseorang, maka sikap relatif dapat berubah. Yang terakhir, sikap mengandung perasaan atau motivasi. Sikap terhadap sesuatu akan diikuti oleh perasaan tertentu, baik positif maupun negatif. Sikap juga mengandung motivasi atau daya dorong untuk berperilaku. Selanjutnya, apa itu perilaku? Pengertian perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menangis, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang diamati langsung maupun yang tidak diamati oleh pihak luar. Sedangkan dalam pengertian umum, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Imelda Yuranda. Penyimpangan perilaku sosial. James Van der Gender mengartikan perilaku penyimpangan adalah perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Sedangkan Robert M. Zelawang mengartikan perilaku menyimpang sebagai semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat, sedangkan perilaku yang melakukan penyimpangan itu tersebut devian. Adapun perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat disebut konformitas. Bentuk perilaku penyimpang berdasarkan jumlah individu yang terlibat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, penyimpang individu adalah penyimpangan yang dilakukan sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain. Kedua, penyimpangan kelompok terjadi apabila perilaku menyimpang dilakukan bersama-sama dalam kelompok tertentu. Ketiga, penyimpangan seperti itu dilakukan oleh suatu golongan sosial yang dimiliki organisasi yang rapi sehingga individu ataupun kelompok di dalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan norma masyarakat yang berlaku. Bentuk-bentuk dari penyimpangan perilaku sosial di kalangan remaja yaitu seks bebas. Sosialisasi yang tidak sempurna juga merupakan suatu pemicu terjadinya seks bebas pada remaja. Kemampuan seorang menyerap nilai agama,
Dan pendidikan dari orang tua juga sangat penting untuk melindungi diri seorang dari perbuatan yang negatif. Yang kedua itu prostitusi. Tindakan prostitusi pada masyarakat ini juga disebabkan karena proses sosialisasi yang tidak sempurna di mana mereka cenderung belajar tindakan menyimpang tersebut dari keluarga sendiri, terutama orang tua. Dalam kasus yang ditemukan, prostitusi terjadi justru karena dorongan dari orang tua mereka karena keadaan ekonomi yang pas-pasan. Tanpa mengelak, tanpa berusaha mencari pekerjaan lain, akhirnya mereka pun bekerja sebagai PSK. Yang ketiga, miras dan narkoba. Kebiasaan mabuk pada remaja masih merajalela karena dari pihak warga sendiri masih membiarkan tindakan tersebut. Prinsip mereka asal tidak mengganggu yang lain tidak jadi masalah. Para remaja terbiasa mabuk karena pengaruh dari lingkungan bermain. Yang keempat, berjudi. Berjudi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial. Hal ini dikarenakan berjudi mempertaruhkan harta atau nafkah yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Dampak bagi remaja yang gemar berjudi akan menjadi malas dan hanya berangan-angan mendapatkan banyak uang dengan cara yang sebenarnya belum pasti. Kasus seks, prostitusi, miras, dan narkoba, serta judi bebas sangat berhubungan dengan sosialisasi yang tidak sempurna, khususnya para orang tua yang cenderung sibuk bekerja tanpa memperhatikan pergaulan anak, seringkali berakibat fatal. Sang anak yang kurang pengawasan menjadi salah langkah dan akhirnya terjerumus pada hal-hal negatif. Sang anak menganggap bahwa segala tindakannya dilakukannya adalah benar karena dari pihak keluarganya pun tidak ada yang melarangnya. Orang tua beranggapan bahwa mereka sudah dewasa dan bisa membedakan tindakan yang harus dilakukan dan mana tindakan yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya dibacakan oleh Lulu. Adapun faktor-faktor penyebab terjadi penyimpangan perilaku pada remaja diantaranya 1. Faktor eksternal, 2. Faktor internal. Faktor internal adalah dilihat dari sisi individu atau remaja dapat dikatakan bahwa pada umumnya remaja tersebut tidak memiliki kompetensi sosial yang memindai. Menurut Ford 1982, kompetensi sosial merupakan tindakan yang searah dengan tujuan dalam konteks sosial tertentu dengan menggunakan cara-cara yang dapat memberikan efek yang positif bagi perkembangan. Pengertian ini menunjukkan bahwa kompetensi sosial tidak hanya mendukung keterampilan yang dimiliki, tetapi juga memahami harapan-harapan sosial yang ada serta efisien dalam menggunakan sumber-sumber yang terjadi dalam sistem sosialnya. Dapat dipahami bahwa dipandang dari sudut remaja yang berperilaku menyimpang, maka permasalahan tingkah laku menyimpang disebabkan karena remaja tidak memiliki kompetensi sosial yang memindai atau dengan kata lain kompetensi sosial remaja termasuk rendah. Dengan demikian munculnya fenomena seperti kekaisahan pahaman, adanya rasa dendam, merasa diperas oleh pihak lain, emosi pribadi seperti gampang tersinggung, suka mengejek, kurang mandiri, kurang bertanggung jawab, serta sukar menghindari tekanan-tekanan teman sebaya. Oke, faktor eksternal ya. Faktor eksternal penyebabnya dari penyimpanan perilaku pada remaja dapat didasarkan pada 2 aspek, yaitu 1. Faktor interaksi dengan lingkungan. Faktor interaksi antara remaja dengan individu lain juga dapat menjadi pemicu penyimpanan perilaku yang didasarkan pada pola komunikasi orang tua dengan anak, guru dengan siswa, ataupun aparat lain dengan anak remaja. Bentuk komunikasi yang sering terjadi adalah lebih mengarah ke bentuk parent center, yaitu berorientasi pada kekuasaan.
kekuatan dan kepentingan orang tua, otoritas, dan pada apa yang disebut dengan child center. Komunikasi dengan parent center ini kurang kondusif bagi tumbuhnya kesadaran untuk bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Misalnya sering terjadi orang tua takut anaknya berkelahi bukan karena khawatir anaknya cedera, tetapi yang lebih ditakutkan adalah membuatnya malu dirinya atau orang tuanya itu. Takut kedudukannya di masyarakat akan terganggu. Karena itu orang tua sangat membela dan bersedia melakukan apa saja agar anaknya terbebas dari penanganan alat negara. Hal ini yang banyak terjadi membuat remaja kesal adalah karena pelaksanaan peraturan seringkali hanya ditunjukkan pada anak, bukan kepada semua pihak di seputar anak. Sebagai contoh, pelajar seringkali dinasihati tidak boleh pulang terlambat. Namun, hampir setiap hari melihat sang ayah atau ibu pulang terlambat. Contoh lainnya, pelajar dilarang terlambat datang ke sekolah. Bila ada yang terlambat, maka pelajar tersebut akan dikenai sanksi tertentu. Namun, guru yang terlambat datang sehingga pelajaran kosong seringkali tidak diberikan sanksi apapun. Kekesalan remaja atas sikap orang dewasa disebut sering diwujudkan sebagai perilaku tertentu agar mereka ditegur. Pada saat ditegur, itulah remaja punya kesempatan berupaya mengemukakan pendapatnya, namun seringkali pendapatnya tidak diperhatikan. Sehingga di benak remaja pelaksanaan peraturan lebih mencari-cari kesalahan bukan untuk membina. Jadi bentuk penyimpangan perilaku sering untuk membina. Jadi bentuk penyimpangan perilaku seringkali merupakan suatu cara agar remaja dapat mengungkapkan ketidaksenangan atau ketidaksetujuan remaja terhadap sesuatu di lingkungan remaja. Dalam kasus seperti ini, tentu saja mereka menghambat anak-anak dalam memahami nilai yang berlaku di masyarakat serta benar, sehingga pada gilirannya anak akan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan tidak bertanggung jawab. Faktor budaya. Masalah faktor budaya yang berkembang di masyarakat tempat remaja tinggal, manusia tidak hanya membentuk kebudayaan, tetapi juga dibentuk oleh kebudayaan suatu pandangan nilai-nilai kebiasaan berperilaku para remaja dapat menjadi kebudayaan. Hal ini jika pandangan nilai-nilai maupun kebiasaan perilaku ini sudah diterima secara cukup luas dan mengalami proses pemantapan demikian rupa. Proses kebudayaan yang terbentuk secara tetap akan mempengaruhi sekelompok orang dalam cara berpikir, bentuk penghayatan, dan kecenderungan perilaku. Pengaruh budaya pada perkembangan kepribadian menjadi jelas dilihat dari cara berpikir mereka berperilaku dalam masyarakat yang berbeda. Kepribadian seseorang terbentuk melalui referensi internalisasi nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat lingkungan tempat tinggal individu. Skinner 1959, Lazarus Prasaja 1997 mengembangkan keberadaan remaja seperti sungai.
selalu mengalir air. Sungai yang mengandung air tampak tidak ada perubahan pada setiap waktu unsur yang terkandung dalam air. Perubahan setiap saat. Demikian pula remaja atau pelajar selalu ada sepanjang zaman, namun personil dalam diri remaja atau pelajar berubah antar waktu. Dengan adanya perubahan personil berarti terdapat perbedaan dalam hal kultur, latar belakang keluarga, sikap, perilaku, dan lainnya sebagiannya. Termasuk di dalam pula perubahan dalam bentuk kenakalan, faktor penyebab kenakalan ya, dan dampak kenakalan, pemahaman kondisi pelajar atau remaja, konsekuensi penanganan yang harus dilakukan dari waktu ke waktu, serta penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan dingin perubahan aliran air tersebut. Faktor media. Faktor yang berikutnya adalah berpengaruh media seperti televisi, internet, dan media massa atau media cetak. Namun yang sangat populer di kalangan remaja adalah melalui internet. Berbagai macam media yang sangat mempengaruhi perilaku seseorang seperti televisi, telepon genggam yang sekarang ini berlomba-lomba menjadi yang tercanggih, menjadi majalah dan internet. Salah satu contohnya adalah pada saat media sangat populer dalam menayangkan porno, aksi pornografi. Akibat adanya perkembangan teknologi dewasa ini berakibat besar terhadap maraknya kelakuan seks bebas pada remaja, merupakan sebuah perilaku penyimpang. Ini akan dilanjutkan dengan Mutia. Dibutuhkan pembekalan agama yang cukup dimulai sejak dini, mulai dari beribadah, mengunjungi tempat ibadah, atau sesuai kepercayaan masing-masing dan lain-lainnya. Kegagalan dalam menghadapi identitas peran serta lemahnya kontrol diri dapat dicegah dan diatasi melalui prinsip keteladanan. Remaja harus mampu mendapatkan figur-figur orang dewasa sebanyak mungkin yang memang sudah melampaui masa remaja terdahulunya dengan baik. Bahkan mereka juga berhasil untuk memperbaiki diri meskipun sebelumnya gagal mencapai tahapan ini. Sebagai remaja, harus pintar-pintarnya memilih lingkungan pergaulan yang tepat dan baik sehingga tidak mudah untuk terjerat dalam perilaku menyimpang. Selain itu, sebagai orang tua hendaknya memberikan arahan terhadap komunitas atau pergaulan mana yang harusnya diikuti oleh remaja. Remaja harus membentuk ketahanan diri sehingga tidak mudah terpengaruhi oleh pengaruh-pengaruh buruk yang diberikan teman-teman seumuran maupun pergaulannya. Harus ada kemauan yang tinggi dari pihak orang tua untuk memperbaiki kondisi keluarga sehingga nantinya tercipta kondisi keluarga yang harmonis, nyaman, dan komunikatif. Peran orang tua dalam memberikan kasih sayang serta perhatian dalam apapun, pengawasan orang tua namun tidak bersifat mengekang. Misalnya saja sebagai orang tua Anda boleh berikan anak melakukan apapun yang masih dalam batas wajar. Namun jika menurut anak Anda telah melewati batasan wajar yang sudah ditentukan, maka penting bagi orang tua untuk memberitahukan mengenai dampak dan akibat yang bisa saja diterima oleh anak jika terus melakukan hal tersebut. Sebagai orang tua, jangan melarang anak untuk bergaul dengan teman-teman seumuran. Jika Anda membiarkan anak bergaul dengan teman-teman yang tidak seumurannya, maka tentu saja gaya hidup akan berubah atau berbeda.
sehingga gaya hidupnya akan berubah mengikuti teman sepermainannya tersebut. Pengawasan intensif yang perlu dilakukan adalah pada media komunikasi, semisalnya televisi, radio, internet, handphone, dan lainnya. Dukungan hobi anak selama hal ini tersebut masih dalam konteks positif. Jangan mencegah hobi atau kesempatan apapun yang dapat membantu anak mengembangkan dirinya sendiri. Sebagai orang tua, penting untuk memiliki peran sebagai tempat curhat yang nyaman bagi anak-anak Anda. Sehingga ketika anak mengalami masalah sebagai orang tua, Anda bisa membimbing dan mendampingi anak. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Sikap yang dimiliki setiap individu memberikan warna tersendiri untuk seseorang bertingkah laku. Berarti, manusia dilahirkan tidak membawa sikap tertentu pada suatu objek. Oleh karenanya, maka sikap terbentuk selama perkembangan individu yang bersangkutan. Sikap terhadap sesuatu akan diikuti oleh perasaan tertentu, baik positif maupun negatif. Sikap juga mengandung motivasi atau daya dorong untuk berperilaku. Perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum dalam masyarakat. Keberfungsian orang tua sangat berpengaruh, karena kebanyakan remaja yang melakukan perilaku menyimpang, yaitu remaja yang tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang sepenuhnya dari orang tua, karena sudah tidak menerima arahan dan nasihat lagi dari orang tuanya. Maka dari itu, mereka mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada di sekitar mereka. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.